Jembatan TV, Jembatan Hati. Tidak lupa salawat dan salam mari bersama kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Indonesia tanah airku, harum padaku. Di sanalah aku berdiri dari Bandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin, pembacaan doakan oleh Ustadz Alimuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وجنة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم يا الله، اللهم ya Rahman, Allahumma ya Rahim. Ya Allah, belai Allah kami dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, akan ini mendapat satu keberkahan dan redha daripada Engkau ya Allah. Ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon dan kami meminta kepada Engkau ya Allah, dengan adanya acara ini ya Allah, dengan adanya kegiatan ini ya Allah, kami meminta dan memohon kepada Engkau ya Allah, jadikan ya Allah anak-anak kami, anak-anak yang saleh lagi salehah. Jadikan ya Allah generasi kami, generasi yang selalu ittaqullah, selalu patuh dan taat kepada Engkau ya Allah. Ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, dengan adanya kegiatan yang kami laksanakan ini ya Allah, kami memohon dan kami meminta kepada Engkau ya Allah atas keselamatan di dunia ini dan kelak nantinya di akhirat mendapat kebahagiaan. Rabbana taqabbal lana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma nasr Muhammadan wa awdi hujjatah. Amma mewakili, kemudian dari Kapolres Pak Eriman, kemudian Sekretaris KPAD Kota Karimun, Bagaimana Kesehatan dan Kesehatan dalam rangkaian acara bimbingan pranika dan pernikahan usia ini bagi siswa-siswi SLTA. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menyampaikan laporan panitia penyelenggara kegiatan bimbingan pranika dan pernikahan usia ini bagi tahun 2017. Latar belakang dibuat sukses semakin kondisinya budaya seks bebas yang sering terjadi patut menjadi perhatian dan kebaikan kita bersama. Harus disadari bahwa remaja saat ini berada dalam situasi dan kondisi yang penuh dengan cobaan, tantangan, dan bahaya yang besar dan kompleks dibandingkan dengan remaja zaman dulu. Era globalisasi dan informasi dengan fasilitas kecanggihan teknologi sekarang memiliki remaja dan memenuhi rasa keingintahuannya tentang berbagai hal, termasuk hal-hal yang tujuan kegiatan. A. Meningkatkan pengetahuan tentang pernikahan dini dan faktor penyebab remaja terpleset dalam pernikahan dini. B. Meningkatkan pengetahuan siswa-siswi tentang hukum-hukum pernikahan dini, baik hukum agama maupun hukum negara. C. Memberikan motivasi kepada siswa-siswi agar biasa mengontrol diri guna meminimalisasi pernikahan dini akibat pergaulan bebas. Dasar pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 9 Tahun 2017 tentang pembentukan panitia kegiatan bimbingan pranikah dan pernikahan usia dini bagi siswa-siswi SLTA dalam upaya pencegahan pergaulan bebas di Kabupaten Karimun tahun 2017. Pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 hari, yaitu dari tanggal 23 sampai 25 November tahun 2017 dan diikuti peserta dari perwakilan siswa di tingkat SLTA se-Kabupaten Karimun sebanyak 100 orang dengan rincian 40 dari luar Pulau Karimun, 60 dari dalam Pulau Karimun. Materi dan narasumber. Narasumber yang akan menyampaikan materi adalah 1. Direktur Urusan Agama Islam Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam dari Jakarta. 2. Kepala Bidang Bina Islam Provinsi Kepulauan Riau dari Kakanwil Kemenang. 3. Kepala Kantor Badan Agama Kabupaten Karimun. Kemudian yang keempat, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Karimun. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah 1. Siswa-siswi diharapkan agar lebih bersemangat dalam menjalani pendidikan pergaulan remaja, termasuk di dalam sekolah khususnya di rumah. 2. Siswa-siswi diharapkan agar lebih percaya diri dan berani untuk tidak melakukan pernikahan dini dan lebih berhati-hati serta peduli dengan lingkungan pergaulannya agar terhindar dari gaya hidup bebas. Unsur dana. Anggaran kegiatan ini dibebankan pada anggaran belanja tahun 2017 Kabupaten Karimun. Ibu Asisten 2 yang hormati hadirin yang berbahagia, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, kami mohon memberikan kiranya kepada Ibu Asisten 2 agar dapat memberikan pengarahan serta sekaligus membuka secara resmi kegiatan bimbingan pranikah dan pernikahan usia dini ini untuk ke depan. Akhirnya,
jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami atas nama yang sebesar-besarnya yang benar kita oleh Allah yang salah terima. Mudah-mudahan acara yang bermanfaat untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala umur dunia waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Asadallah ilaha illallah wa asadana Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berapa 40 orang ya Pak? Iya. Yang dari belum nih? Apa yang mewakili dari KPAD Pak Iwan dan anak-anak ibu yang berbahagia. Sekarang ibu mau nanya, anak-anak udah makan belum? Ya. Yang di luar Pulau Karimun sudah makan? Ya. Yang di dalam Karimun? Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau udah makan, kenyang, ngantuk ya? Ditambah lagi di luar agak sedikit ada guru-guru gitu ya. Namun ibu harapkan sejenak dengan semangat yang tinggi kalian tetap semangat. Siap? Ya. Amin. Alhamdulillah. Sebelum ibu menyampaikan sesuatu pada anak-anak ibu yang ganteng-ganteng, yang cakep, yang cantik, insya Allah yang soleh, soleha. Amin. Karena ibu juga punya anak dan ibu dulu juga jadi anak-anak. Nah, jadi semuanya ini kita bergantian. Ibu duluan, kalian kemudian. Jadi kita generasinya terus menerus. Apa yang kalian rasakan, ibu juga sudah rasakan. Cuman bedanya nanti, zaman dulu jadul, zaman now, zaman sekarang kondisinya jauh amat sangat berbeda. Kalau dulu sangat sederhana, teknologinya amat sangat sederhana. Kemudian secara konvensional, primitif. Kalau sekarang modern, teknologinya canggih, informasinya gampang. Nah, jadi beda ya. Jadi dengan beda ini sehingga pergaulan-pergaulan kondisi pun akhirnya mempengaruhi anak-anak ibu juga semua termasuk anak saya. Jadi dalam hal ini mari nanti kita sama-sama berikhtiar dari diri sendiri masing-masing ya. Saya berjanji membahagiakan orang tua. Itu nomor 1. Bukan orang lain dulu, orang tua. Karena ridho Allah adalah ridho orang. Alhamdulillah udah paham semua. Baik, sebelum ibu menyampaikan sesuatu, ibu sampaikan salam hangat dari Bapak Bupati Kabupaten Karimun, yang mana sedianya beliau hadir di tengah-tengah ibu, anak-anak ibu semua. Namun ternyata beliau hari ini ada pertemuan dengan siswa yang ada di Jogja dan melihat juga asrama. Mana tahu nanti anak-anak yang nanti ini yang kelas 12 ya, mana tahu yang ada di Jogja, Pak Bupati lihat dulu nih asramanya bisa nggak nampung anak-anak kita dari Kabupaten Karimun. Nah, beliau hari ini di Jogja dan kepada saya selaku asisten ekonomi pembangunan diwakilkan untuk diberikan amalah, insya Allah ibu dapat lakukan. Dan tidak mengurangi juga rasa semangat kalian ya. Jadi siapapun tetap bersemangat. Anak-anak ibu serta bapak ibu undangan yang berbahagia, tadi saya berpikir, saya kira pembukaan kegiatan bimbingan pranikah dan pernikahan usia dini bagi siswa tingkat SLTA dalam upaya pencegahan pergaulan bebas di Kabupaten Karimun. Ibu kira kalian ini tak siap-siap nikah? Belum kan? Alhamdulillah. Karena selama ini Kementerian Agama atau Kemenak itu memberikan sosialisasi pranikah kepada calon pengantin. Iya
usia sekolah, usia di bawah 18 tahun. Siapa yang udah 18 tahun? Belum ada ya? Berarti kalian masih anak-anak. Marah tak kalau dibilang anak-anak? Alhamdulillah. Karena undang-undang mengatakan usia perlindungan anak itu adalah 0 sampai 18 tahun. Jadi masih dalam kandungan, kalian tuh udah jadi anak. Kalau ke dokter, itu kalian masih bisa diterima oleh dokter spesialis anak. Karena usianya masih anak 18 di bawah 18 tahun. Nah itu ya, jadi kalian ini belumlah orang yang dewasa. Jadi mulai dari bayi, lalu menjadi anak-anak, lalu remaja, lalu dewasa. Nah, metaforsa inilah kalian alami dan ibu pun sudah mengalami. Jadi jangan ada dusta di antara kalian. Jangan suka bengak-bengak mak kalian. Ibu juga punya anak, kamu dibengak-bengak, ibu tak mau dibengak anak. Makanya kita harus berkomunikasi kepada orang tua untuk mencurahkan segala sesuatu, bukan kepada teman sebaya, tapi kepada emak atau bapak kita yang ada di rumah. Siapa orang tua yang mau mencelakakan kalian? Tidak ada. Tapi kalau kalian minta curhat kepada teman sebaya, itu ada dua, positif dan negatif. Salah. Oh iya, mak awak tuh tak bagus, mak awak tuh terlalu ketat lah, tak modern. Ya awak bagus cabut aja lah. Itu kawan yang menghasut. Tapi kawan yang benar, awak baliklah ke rumah, minta maaf lah dengan emak. Itu teman yang baik. Nah inilah, dengan adanya acara ini saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Kesra, dan mudah-mudahan ini dapat diteruskan untuk masa yang akan datang. Karena tadi dilakukan oleh Bapak Kabak Kesra, mengapa ini dilakukan? Karena banyak pergaulan bebas. Takut ya pergaulan bebas. Pasti mak bapak dan orang termasuk saya takut, amat sangat takut dengan adanya pergaulan bebas. Jika kalian tidak dipahami tentang hal-hal yang sebenarnya kalau zaman dulu masih tabu, tak boleh. Tapi sekarang dengan usia begini, kalian sudah pantas untuk menerima, karena kalian lebih cerdas dari kami zaman dulu. Kalian lebih cerdas, lebih pandai. Nah, makanya ada keterbukaan informasi. Nanti para narasumber, tolong ini diberikan yang sesungguhnya, tidak ada lagi yang dapat kita sembunyikan. Nah, ini agar apa? Agar kalian nanti ke depan, anak-anak ibu yang 100 orang ini ke depan adalah harapan orang tua. Orang tua yang mempunyai harapan yang amat sangat besar kepada kalian. Tolong nak, yang ganteng, yang lawan, yang cantik, yang soleh, soleha, tolong bantu mak, bapak. Tak mungkin, mak bapak ini mungkin usia Allah yang tahu. Demikian juga sebaliknya kita. Nah harapannya kalau diajar sama orang tua, janganlah sok pandai dan suka melawan. Anak sekarang kan kalau nggak pandai-pandai tersinggung, sensitif. Dibilang emak jangan dulu lah, tak tahu lah, tak paham. Betul tak? Betul tak? Iya, anak ibu juga seperti itu. Nah tapi kita dengan berkomunikasi, saling mengerti, saling menghargai, akhirnya kita menyambung dan terus-terus komunikasi dibangun. Akhirnya anak-anak insya Allah selamat dalam pergaulan, dalam mencari pendidikan. Tidak mungkin anak ibu akan di bawah ketiak pak bapak. Pasti nanti pengen keluar dari kota Karimur sekolah, pengen keluar dari Pulau Kundur. Tapi kalau kalian pergi tidak dibekalkan dengan hal yang maksimal, khawatir kalian pulang bukan bawa ijazah. Kalian bawa pulang bawa apa? Nah itu dia. Emang suka ya bawa anak? Yang perempuan suka bawa anak.
pergi sekolah, pamit, salam orang tua, keluar jauh, lalu ketemu teman, dapat kos, bla 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 bla, pulang bukan hadiahkan ijazah, tapi pulang membawa uang. Nah itu dia. Nah hari ini anak-anak ibu adalah anak-anak yang terpilih 100 orang untuk menambah ilmu pengetahuan tentang pranikah dan pernikahan usia dini. Beruntung anak ibu 100 orang. Berapa murid SLTA yang ada di Kota Karimun, Pak Pendiknas? Nah, sekarang sudah di tanggung jawab provinsi ribuan. Tapi kalian bersyukur anak-anak ibu yang hadir ini adalah yang terpilih untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang persiapan pernikahan. Nah, ibu harapkan kalau yang 100 orang ini, ibu harapkan kalian kembali ke sekolah, kalian dijadikan agen informasi. Di masing-masing sekolah, siapa yang bertanya, kalianlah yang bisa menjawab. Atau kalian minta kepada Bapak Ibu Guru ketika waktu apa istilah terima anak baru? MOS. Lalu setelah ujian dan ada break, isi dengan hal-hal seperti itu, Pak. Jadi disarankan kepada Dinas Pendidikan, mungkin saya waktu-waktu kosong jadikan orang-orang yang selalu mengikuti manajemen OSIS, mengikuti tentang lingkungan, hari ini tentang keagamaan. Orang-orang itu dicatat, dijadikan figur, memberikan informasi, memberikan ceramah atau informasi untuk kawan-kawan yang ada di sekolahnya. Jangan kalian aja yang tahu, hanya 100 orang. Ini pun baru kali ini ya Pak Baginda, baru nih hari yang pertama yang dilakukan informasi tentang ini. Hari ini adalah yang angkatan pertama, 100 orang. Nah jadi ada 100 orang ini, ibu mohon kiranya tolong isi kegiatan-kegiatan setelah ujian, mengisi MOS itu, dan tampil di depan, sampaikan apa yang telah kalian terima dari narasumber. Nah untuk itu ibu harapkan kalian serius, karena kalian sudah diberi izin dari Bapak Ibu Guru ya, dan yang di luar kota diinapkan ya Pak Baginda, jadi sudah dijaminkan. Nah jadi dicatat siapa anak-anak yang mewakili. Nah inilah narasumber untuk melakukan sosialisasi tentang ilmu hari ini. Nah jangan kalian makan sendiri gitu ya. Jadi kalian berbagi. Ini adalah ilmu kebajikan. Kemudian nanti ada masalah lingkungan, juga ada forum lingkungan. Jadi orang-orang yang ditunjuk oleh Bapak Ibu Guru inilah sebagai tokoh tentang lingkungan. Bagaimana memproduksi atau mengulang, dan sebagainya. Bagaimana kondisi yang bersih. Jadi sekolah-sekolah itu di samping keimanan, kebersihan, ada tokoh-tokoh yang ditunjuk untuk memperpanjang tangan antara Bapak Majelis Guru dengan siswa. Nah siswa bersama siswa, nah ini berkomunikasi, melakukan diskusi, lalu diberikan rencana aksinya apa di sekolah. Nah sehingga sekolah itu setiap saat, setiap waktu keadaan yang bersih, setiap saat, setiap waktu orangnya beriman dan bertakwa, karena ada komunikasi yang intens. Di samping kalian belajar tentang kurikulum yang ada di sekolah. Bapak Ibu serta remaja yang berbahagia, memang di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 memang ini ada sudah masuk proleg nasional akan direvisi tahun 2015 sampai 2019. Tapi mungkin ke depan sebentar lagi akan dilakukan perubahan. Memang dalam undang-undang itu pernikahan itu memang diizinkan usia 16 tahun. Ya Pak? Memang diizinkan karena mungkin secara dilihat ditinjau dari perspektif kesehatan reproduksi seorang perempuan itu memang sudah dimungkinkan, namun belum terlalu maksimal dari segi kesehatan. Karena
dengan usia muda melakukan pernikahan, ini membuat sesuatu yang ke depan jangka panjang mengakibatkan hal yang amat sangat merugikan. Nah, makanya ada rencana untuk melakukan perubahan daripada undang-undang perkawinan ini. Nah, memang untuk undang-undang perlindungan anak memang sudah dikatakan 0 sampai 18. Nah, kenapa undang-undang perkawinan ini juga harusnya minimal 18 tahun, ya? Tentunya kalian ini adalah calon-calon penerus generasi pemimpin umat di masa akan datang. Nah, kalau kalian tidak mempunyai ilmu-ilmu seperti ini yang saat ini kalian lakukan, kita khawatir orang tua, bangsa dan negara. Ini negara emang 10 tahun, 20 tahun mau dijajah lagi. Enggak mau kan? Mau dijajah anak-anak ibu perempuan? Enggak mau kan? Kalau tidak mau dijajah, laki perempuan harus pintar, harus cerdas. Karena kalau kita sudah melakukan pergaulan bebas, tidak terplanning dengan baik, kena rayuan yang luar biasa, terutama laki-laki yang merayu. Perempuan yang cerdas bisa menolak rayuan itu, harus cerdas. Kalian jangan mau perempuan yang tidak cerdas. Sebenarnya, mohon maaf Bapak Ibu, perempuan ini paling kuat, paling perkasa. Betul. Tidak dimiliki oleh laki-laki. Di samping dia melahirkan, di samping ibu rumah tangga, di samping dia juga berkarir, berprestasi, mengurus rumah tangga, menghasilkan kembali anak yang baik, itu paling dominan adalah perempuan. Bapak memang harus kerjasama, tapi yang paling dominan itu perannya itu secara tidak langsung hari ini pun kita rasakan, betul nggak Pak? Itu banyaknya perempuan. Nah, kalian perempuan, tolong cerdas berpikir. Aku punya rencana pernikahan usia sekian, itu dicamkan dari sekarang. Jangan mau tergoda dengan hal-hal yang apa menggoda kalian, entah itu sebaya, entah itu lebih tua, entah itu yang orang yang keren bukan itu. Orang bule. Bisa jadi. Nah, tapi kalian yang perempuan yang bertakwa beriman, itu kalian perempuan, termasuk anak saya juga saya doktrin, kalian perempuan harus cerdas. Jangan mau sewenang-wenang. Kembalikan ke agama. Iman dan takwa kalian harus kuat. Karena kita akan menghasilkan kembali generasi berikutnya. Kalau generasi berikutnya hancur dengan perkawinan yang tidak terencana, timbul kemiskinan, laki tak kerja, perempuan apalagi, anak ada, mau sekolah, sakit, miskin, tidak makan, akhirnya IQ rendah, tidak sekolah, miskin lagi, tambah lagi tak beriman lagi, udah miskin, tak beriman, sombong lagi, hancur semua. Nah, jadi anak-anak ibu yang perempuan jangan mau tergoda tentang itu. Nah, visi Bapak Bupati Karimun adalah memunculkan Kabupaten Karimun sebagai sumber pusat pertumbuhan ekonomi dengan maritim terdepan berdasarkan iman dan takwa. Nah, siapa yang tak isi visi misi ke depan lagi? Pasti kalian. Iman dan takwa. Jadi orang-orang yang ada di Kabupaten Karimun, orang-orang SDM yang berkualitas, punya kedalaman tentang agama. Alhamdulillah kita sudah melakukan itu dengan membuka sekolah-sekolah pesantren, sekolah-sekolah tahfiz, ya, mencetak hafiz-hafizah, membuka TPA-TPA dengan imam yang berkualitas yang disebarkan ke seluruh Kabupaten Karimun. Itulah bentuk-bentuk Pemda Karimun ini, bagaimana mewujudkan Karimun ini menjadi negeri yang banggatun, thayyibun walaupun ghafur. Inilah kalian salah satunya tunas-tunas yang bisa mengisi ini. Jadi kalian harus paham betul. Ingat kepada yang kuasa dan orang tua. Jadi masing-masing
kembalikan kepada orang tua, lalu kalian lakukan sesuatu berdasarkan amal kita masing-masing dengan keimanan kita masing-masing. Nah itu insya Allah kalian didoakan. Jangankan orang tua, orang lain pun lingkungan kalau kalian baik itu akan didoakan. Amin. Dengan kalian 40 orang lingkungan kalian menengok kalian yang baik, makbul insya Allah doa-doa itu. Tapi kalau kalian sebaliknya daripada itu, kalian akan menjadi generasi-generasi yang rusak, generasi yang menghasilkan kemiskinan, generasi-generasi yang akan lari dari keimanan sehingga tergoda dengan hal-hal tentang kemiskinan. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya mungkin inilah beberapa hal yang Ibu tolong kalian pahami, harapan pemerintah, harapan kepala sekolah, guru-guru, majelis guru, harapan tetangga, harapan orang tua terutama. Inilah yang kalian harus tanamkan. 100 orang, kalau bisa Pak Baginda, 100 orang ini kita catat, kita monitor sampai di mana keberadaannya nanti dewasa. Mudah-mudahan kalau dicatat nama-namanya peserta ini, oh sudah jadi menteri, presiden, boleh, tapi harus sekolah dengan benar. Kemudian, oh menjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Menjadi kalau di Jakarta tuh apa? Lexis lah apa yang. Nah itu, jadi jangan nanti Pak Baginda menerima informasi 5 tahun 10 ke depan memonitor yang 100 kader ini menjadi seolah orang yang berkualitas, orang yang diangkat Allah derajatnya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf kalau Ibu menyampaikan sedikit mungkin menyinggung perasaan, tetapi Ibu inilah yang Ibu harapkan atas nama pemerintah daerah, kalian diminta untuk menjadi kader ke depan sebagai calon-calon pemimpin dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Dan kedua, tolong ilmu yang kalian dapat hari ini kalian share, kalian bagi di teman-teman sekolah masing-masing. Saran saya, buatlah bentuk forum atau apa namanya, sehingga ketika waktu kosong kalian dijadikan narasumber, kalian dapat siarkan sehingga ini dapat diketahui oleh semua teman-teman yang mewakili 100 anak ini. 100 anak dari berapa sekolah Pak Baginda? Dari kecamatan kita ambil 5 Pak, 5 Bu. Jadi sekolah SLTA semuanya. Nah SLTA semuanya sudah diwakili oleh kalian semua. Mudah-mudahan didoakan kalian menjadi anak yang soleh-soleha, anak yang bertakwa, anak yang sukses, anak yang beriman, dan insya Allah menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara bimbingan pranikah dan pernikahan usia dini bagi siswa tingkat SLTA dalam upaya pencegahan pergaulan bebas di Kabupaten Karimun tanggal 23 November 2017 saya buka dengan resmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi serta memberkahikan berkahan kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan dan pernikahan usia dini bagi siswa-siswi SLTA dalam upaya pencegahan pergaulan bebas di Kabupaten Karimun. Gunanya untuk supaya kita semua pelajar SMA, SMK dan lain sebagainya untuk tidak melakukan pergaulan bebas, untuk tahu apa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah 2017. Saya dari SMK Widya Karimun, Kecamatan Barat. Kita diajak di sini atau dipilih oleh guru kita ke sini
Manjat. Tidak. Alhamdulillah.